Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua ya. Oke, ya terima kasih waktunya Bapak dan Ibu hari ini sudah datang di ruangan ini. Yang tidak lain tujuannya saya ingin menyampaikan diseminasi tentang sosialisasi budaya positif ya. Ini terkait tugas saya sebagai CGP di angkatan 10. Ya Bapak dan Ibu, mungkin kita mulai dari pertanyaan pemantik dulu Bapak dan Ibu ya. Gak apa-apa, beda-beda dikit. Bapak dan Ibu, hukuman disiplin anak setuju enggak Bapak dan Ibu? Hukuman ya? Hukuman disiplin anak. Setuju? Oke. Gini, hukuman itu kan seringkali kita sudah lakukan ya. Kayak contohnya yang kita terlambat segala macam. Tetapi apakah besoknya mereka tidak terlambat lagi? Belum tentu. Iya. Tetapi ketika hukuman itu dilaksanakan, kan sebenarnya sih tidak merubah apa-apa ya. Tetapi setidaknya ada yang berbekas di anak kita. Apa itu? Hal yang negatif dengan kita kan? Iya nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya hukuman itu mendisiplin anak itu enggak juga ya. Karena hanya membuat luka ya. Karena Pak Guru marahin muridnya gitu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kenapa tidak? Belum tentu. Karena misalnya ketika anak lambat, terus hukumannya nyapu halaman, nyambung nggak sih? Enggak kan? Iya. Dan satu tidak nyambung. Kedua juga kan, kenapa sih saya harus nyapu gitu kan ya? Tapi nanti kenapanya nanti di belakangnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul nggak? Betul. Meningkatkan motivasi belajar anak. Sekarang misalnya Bapak dan Ibu, ketika Bu Ari datangnya pagi terus saya beri hadiah. Kira-kira bisa memberikan motivasi nggak Bu? Bisa. Tapi nanti suatu ketika hadiahnya itu tidak ada. Jadi artinya motivasi itu hanya bersifat internal apa eksternal, bukan dari dirinya. Oke. Nah, hari ini kita akan coba bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kita semua di ruangan ini pasti mempunyai satu keyakinan yang sama. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu bekerja di sekolah ini inginnya seperti apa sih? Pasti sama ya Pak. Ingin seperti apa kalau bekerja di sekolah ini? Iya, tapi suasananya seperti apa yang kita inginkan? Ya, menyenangkan. Kalau bisa keluarganya enak gitu ya, tidak ada saling julit-julitan gitu ya bahasanya. Tetapi kadang-kadang keinginan-keinginan itu nilai-nilai pasti ketika nilai-nilai universalnya seperti itu ya. Tetapi pada kenyataannya kan kita susah ya melaksanakan itu ya. Ada temannya ke sekolah bagus banget ya. Jalannya kreditan ya, gitu ya. Jadi saya rasa nilai-nilai itu sama, tetapi mungkin akan berpengaruh adalah perubahannya ketika sehari-hari kita ya. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Jadi hari ini kita akan bicara 6 permasalahan ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nih yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan yang besar. Bapak dan Ibu kan dulunya berdua-dua ya. Kamu sendiri ya. Tuh, ya pas ya. Tahu lama dong. Lama dong. Bisa bergabung dulu sama sana. Sebentar. Ayo. Sekarang Bapak dan Ibu coba tuliskan sesuatu yang paling berharga menurut Bapak dan Ibu di sebuah kertas. Setelah itu Bapak dan Ibu, kertas itu Bapak Ibu pegang erat-erat. Boleh tulisan ya, tulis. Punya kertas nggak? Iya, ada itu. Ada nih.
apa-apa. Mau dengerin juga. Nggak usah saya tahu tanya ya, apa yang berbedanya. Sesuatu yang berharga, bisa sesuatu berharga untuk hari. Kan bisa apa? Sesuatu yang mau bapak, ibu berharga, dia juga. Anak berharga mah apa? Contoh ya. Ya, kalau berharga. Menurut itu ada sesuatu yang berharga kan? Ya, termasuk misalnya kayak anak segala macam atau kebahagiaan itu berharga. Soalnya ada yang ini, ada yang oke. Dia bebas, apa saja berarti. Oke, sudah semua. Itu sama, nah, sudah semua. Nah, Bapak dan Ibu ketika sesuatu itu berada, coba dipegang erat di dalam kepala. Ya, kepala. Ya. Gantian ya. Contohnya kayak begitu dengan Bu Ari. Coba Bu Ari, Ayu Fitri suruh membuka. Yang lain dulu begitu. Ada saya buka, ada korea apa? Oke, ya udah. Jadi kegiatan ini kira-kira apa yang Bapak Ibu tangkap apa? Ini kan sesuatu yang berharga di dalam kita kan. Hanya bisa buka nggak? Siapa yang bisa buka? Itu pun sama Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya kontrol itu ada di kita sendiri. Jadi Bapak dan Ibu nih ada perkembangan yang tentang dunia pendidikan segala macam. Bapak dan Ibu tuh mau berubah atau tidak, semua menjadi diri kita. Tetangga itu, teman itu hanya bisa menyarankan, memberi masukan. Tetapi kontrolnya ada pada diri kita sendiri kan. Pun begitu dengan anak. Ya. Jadi yang kita perlukan adalah bagaimana menumbuhkan anak untuk membuka mau ini. Jadi segala apapun kita nih tentang mendisiplinkan anak, kalau anaknya tidak mau membuka, dia nggak bakal terbuka. Ya. Jadi kontrol itu ada di siapa? Di diri kita atau di mana? Diri kita. Jadi kalau kita mau maju segala macam, kitanya aja. Sebenarnya kan gini, zaman kita sekolah dulu ya, kan selalu orang tua, belajar mau ujian gitu. Tetapi kita ketika hatinya tidak bergerak mau belajar. Paling mau ketika ada orang tuanya nggak sih? Pura-pura belajar. Ya. Jadi sebenarnya tugas kita itu bagaimana menyadarkan anak bahwa sesuatu itu ya harus dari diri kita sendiri. Jadi gombal banget ketika bilang anak itu bisa kita arti, kita bisa bentuk gombal. Kenapa ketika dia tetap buka dengan agamanya, dengan keyakinannya, nggak bakalan tidak akan berubah. Walaupun kadang-kadang itu saya mau bisa begitu. Oh iya. Ya, itu ya. Aku lupa. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi ada ilusi kontrol yang selama ini kita yakini sebenarnya itu hanya ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau ada orang anak nurut sebenarnya itu hanya dia udahlah gitu ya. Tetapi sebenarnya dia dikontrol nggak?
Enggak apa-apa sebenarnya. Tapi hanya ketika dia mengizinkan, ya gitu ya. Saat dia bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan dalam perilaku yang tidak disukai. Nah, Bapak dan Ibu ketik ini belum. Jadi sebenarnya kuncinya ada di kontrol murid ya. Jadi ketika anak suruh disiplin dan pakai macam-macam, tapi ketika anaknya masih belum mau ya, kesadarannya belum ada ya. Gitu ya. Paling hanya bisa nakut-nakutin aja. Iya. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Nih, menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengatur murid menuju kepada identitas gagal. Belajar untuk merasa buruk tentang dirinya karena seringkali guru cukup menggunakan kata suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ada yang tahu nggak? Pesannya halus tapi menyakitkan. Dia nggak marah-marah. Iya, tapi menyakitkan. Kayak contoh gini. Iya. Ibu buat apa lagi ya? Gitu kan? Jadi kan seakan-akan di anak tuh merasa salah gitu ya. Itu kan halus semuanya daripada kita. Jadi sama-sama menyakitkan diri sebenarnya. Ya gitu ya. Ilusi bahwa semua penguatan mesin itu efektif dan bermakna. Penguatan mesin itu atau butuhkan adalah bentuk kontrol. Tadi itu ya, ayo muda itu sambil menunjukin dua ya, butuhkannya. Bujukan adalah segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu hanya dalam waktu tertentu. Ya tadi kayak Bu Ari, ketika Bu Ari datang pagi terus kita kasih hadiah, terus mungkin datang pagi lagi. Tetapi kan tidak akan berjalan ketika hilang ini ya. Masa tiap hari kasih hadiah sih gitu kan? Makanya itu. Kenapa penguatan mesin ketika dia datang pagi dikasih hadiah kan? Datang pagi kasih hadiah, itu gitu. Ya. Padahal ketika hadiahnya hilang jadi hilang semua. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang kita suka salahin ya, bahwa seakan-akan kita orang dewasa ini punya hak untuk pada anak ya, untuk memaksa kepada anak, padahal tidak ya. Buktinya Pitu sama Bu Ari itu lebih Tuhan Ari kan, tetapi Bu Ari tidak bisa memaksakan Pitu untuk membuka sesuatu yang berharga. Berharga banget itu. Gitu ya. Iya. Boleh, nanti perasaan dicontek aja. Perubahan paradigma stimulus respon. Pernah dengar nggak SR itu? Dari apa ya? Dulu zaman kita kecil ya. Ya. Siapa sumbernya yang memberi kontrol? Stimulus respon ketika mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulunya ya. Kalau sekarang kita bisa memahami pada orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Betul nggak? Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Kadang anak berbuat aneh gitu atau menurut kita aneh, itu sebenarnya ada hal yang ingin disampaikan ya. Ada hal yang ingin memenuhi kebutuhannya dia. Cuma kadang-kadang tidak tepat ya. Kayak contohnya misalnya anak lari-larian ya. Ketika anak lari gurunya ngejar, anak seneng kan? Biasanya lari lagi. Padahal belum tentu anak itu karena apa? Pernah ini nggak pernah ngobrol nggak? Kenapa sih kamu lari gitu? Karena ketika anak lari dikejar gurunya, kan jadi seneng ya, oh ternyata guru menarik saya gitu ya. Dan ada kebutuhan yang dipenuhi. Mungkin di rumahnya nggak pernah diperhatikan, makanya cari perhatian. Ya, jadi gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu gombal ya. Sebenarnya tidak bisa, hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Betul nggak? Ya, dipaksa kayak tadi Bari maksa begitu ya. Tarik gitu ya, kita nggak bisa. Ya, jadi kolaborasi dengan konsisten kita pilihan-pilihan baru. Jadi sarannya harusnya berkolaborasi. Bu Fitri udah ngajuin boleh kolaborasi. Saya mau buka, rasa boleh buka. Iya nggak sih? Iya kan? Ayo boleh buka, nanti saya buka gitu ya. Itu jadi timbul konsensus ya. Model berpikir menang atau kalah, sekarang model berpikirnya menang dan menang ya. Tidak ada menang dan kalah. Dengan teori apa? Filosofi Gajah itu bahwa kita itu bukan membentuk ya, tetapi kita menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya gitu. Tapi kadang-kadang kita suka ini, kita yang sok tahu ya. Saya kan tahu yang terbaik buat kamu gitu. Jadi sekarang, ayo kamu sini pernah nanya ke situ. Pernah dengar lihat nggak yang apa? Sindiran pembelajaran kita itu, yang maunya suruh belajar manja atau apa itu, ikan suruh belajar terbang gitu. Pernah lihat itu nggak sindiran itu? Nah itu sebenarnya apa? Bahwa
setiap kita diri manusia kan unik ya, punya ke potensi beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya ikan ya nggak jadi jangan terbang gitu ya, tapi berenang gitu akan optimal gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu katanya di teori motivasi itu ada 4 ya Bapak dan Ibu yang berdarah dari luar dan dari dalam diri kita. Yang pertama adalah ketika kita disiplin itu tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Apa yang sebenarnya? Anak datang ke sekolah tepat waktu supaya apa? Tidak dihukum. Jadi hanya dia disiplin tetapi karena takut dihukum. Atau kita di guru-guru pada datang pagi takut potongan. Ya kan berarti dari luar ya. Untuk mendapatkan imbalan. Oh ya, ketika kita datang pagi-pagi, maka kita mungkin bisa aja dapat ujian segala macam ya. Itu dari luar. Nah, yang berikutnya adalah ketika disiplin terhadap sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri. Benar nggak? Jadi harganya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu datang ke sekolah dengan tepat waktu, sebenarnya Bapak dan Ibu sebenarnya menghargai diri sendiri ya. Karena memposisikan dirinya bahwa saya memang tidak mau merugikan orang lain gitu ya. Karena ketika Bapak dan Ibu terlambat, sebenarnya bukan hanya diri kita yang rugi, tapi itu juga tidak menghargai orang lain. Orang lain juga namanya tidak bisa gitu ya. Atau misalnya dalam suatu kegiatan kita terlambat, sebenarnya kita udah mulai, kita datang, apa yang terjadi? Pasti agak mengganggu kan? Artinya tidak menghormati orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya datang tepat waktu itu bagian dari menghargai diri sendiri. Yang paling penting adalah ketika itu timbul, disiplin timbul berdasarkan nilai kebajikannya, itulah baru yang dari dalam diri kita sendiri. Bahwa kita datang ke sekolah itu bukan karena saya takut ditunggu kepala sekolah, bukan karena malu dengan teman-teman, tetapi saya datang ke sekolah karena dari saya adalah guru, saya adalah tauladan buat murid-murid kita. Ketika itu timbul dari dalam diri, itu adalah berarti kita sudah memiliki nilai kebajikan yang besar. Kebajikan yang besar tadi kan tidak mau apa? Salah satunya datang menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, itu nilai besarnya. Ketika kita datang tepat waktu. Nah, seorang guru itu ada tipe guru nih. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, anak berbuat salah, ya sudah sama dengan dihukum, ditegur segala macam. Kalau pembuat rasa bersalah itu tadi, dia sih nggak marah-marah, tetapi kalimat dia itu membuat si anak tadi menjadi serba salah ya. Ibu harus bagaimana lagi? Kamu kok ini gitu ya. Itu yang bersalah. Tetapi kadang-kadang juga ada seperti temannya. Apa-apanya itu nggak apa-apa kamu terlambat, nanti bapaknya urus teman. Ada juga pemantau, liatin aja gitu ya. Nah, yang dari kelima ini adalah sebagai manajer. Jadi kenapa manajer? Ketika anak berbuat salah itu diajak bicara ya, harus tahu kenapa. Tadi kan bahwa setiap perbuatan pasti ada tujuannya. Jadi ketika anak salah pun itu sebenarnya hanya dampak ya. Tapi ketika kita pengen tahu kenapa kamu terlambat, itu baru sampai level manajer ya sikapnya. Jadi bisa ada anak lambat ditanya kenapa kamu terlambat gitu kan. Jadi tidak perlu marah, tetapi si guru pun tahu kenapa anak itu terlambat dan coba ditanya kembali kepada anak bahwa terlambat itu perbuatan seperti apa, maksudnya benar atau tidak. Jadi bahwa terlambat itu salah bukan guru yang menyebutkan, tetapi bagaimana anak yang menyebutkan. Jadi akan timbul kesadaran dari diri anak untuk tidak terlambat. Datang ke sekolah segala macam, mungkin dia masih tahap bertahan hidup ya. Artinya dia harus ngamen dulu segala macam. Kalau dia tidak ngamen, dia tidak dapat duit, sama dengan tidak dapat koordinasi gitu ya. Berarti dia masih tahap bertahan hidup. Jadi kenapa Judas sering datang lambat? Karena dia pada posisi bertahan hidup ya. Tapi kalau penguasaan, kebutuhan penguasaan supaya dia lebih diakui segala macam, tidak seperti itu. Dia pengen berkuasa gitu. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, dia bisa aja ke teman-temannya itu menjadi apa? Kalau zaman sekarang bully, supaya ini loh gue ya, yang saya sendiri segala macam. Itu ya penguasaan, kekuasaan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima dari tadi contohnya. Kalau misalnya anak tiba-tiba nangis ya, padahal dari tadi nggak ngapa-ngapain, kita gurunya nangis ya. Mungkin cari perhatian segala macam itu ya. Jadi pengen rasa diterima. Kesenangan ya misalnya
Ini kesenangan yang bawa ibu. Misalnya ada anak suka jahil, ketika dia jadi temannya nangis dan dia ketawa, itu, berarti dia mencari kesenangan kan? Oh, dia senangnya seperti itu. Gitu. Dan itu tujuannya mungkin sebentar. Ketika ada temannya nangis dia senang. Kebebasannya kita kalau bisa tuh jangan gampang marah gitu ya, belum tahu masalahnya apa. Jadi contoh gini, ketika anak dia suka lari ketika di kelas, dan itu tujuan dia begitu adalah ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya ketika dari anak kejar. Nah kalau itu kan bisa sebelum terjadi kita yang dulu langsung memberikan, gitu. Jangan sampai anaknya berulang dulu baru kita berikan. Ya, kan lebih baik seperti itu, jangan sampai dibuat lari padahal kebutuhan dia itu sebenarnya pengen diperhatikan. Jadi sebelum dia lari ya kita perhatikan dulu kan. Jadi sehingga tidak perlu lari lah untuk mendapatkan itu. Gitu. Kayak kesenangan segala macam. Jadi kayak misalnya tiba-tiba nangis, kenapa nggak jadi temennya ya? Yang kita beresin tujuannya apa dia nih berbuat seperti itu, tujuannya apa? Apakah dia mencari kesenangan segala macam? Nah, kalau mencari tujuan mencari kesenangan, ya jangan sampai menjadi teman membuat dia senang, tapi carilah kegiatan yang lain yang menyenangkan juga. Jadi diganti gitu. Jangan menjadi teman itu suatu kesenangan, tapi apa sebenarnya hobi yang lain gitu. Kebebasan misalnya ketika anak dia berulah buruk itu karena hanya mencari kebebasan, kita juga tahu sebenarnya apa karena anak itu bosan di kelas segala macamnya. Jadi cari gitu sehingga tidak perlu anak itu berulah baru kita ini gitu. Jadi prinsipnya adalah itu 5 itulah yang akan mempengaruhi kita ketika berbuat atau melakukan sesuatu ya. Nah kalau kita tahu anak apa sih tujuannya apa sih anak begini, mudah-mudahan harapan kita untuk memanage anak itu tidak harus sampai begitu ya. Jadi kalau anak suka lari, oh dia pengen perhatian, ya sebelum dia lari kita perhatikan dulu ya. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Karena beda ya banget ya dengan kayak yang kita selama ini kan. Karena kalau kata disiplin diri, maksudnya disiplin diri yang mungkin motivasi internal. Jadi cita-cita sebenarnya adalah Bapak Ibu membangun bagaimana murid-murid kita itu memiliki motivasi internal. Kenapa sih harus sekolah gitu ya? Jadi itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan kepada anak-anak. Karena jujur Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu tidak punya tujuan, tidak punya alasan, semangat nggak sih? Enggak kan? Nah kadang-kadang, makanya kenapa saya selalu bilang ketika saya di kelas, sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nanti ketika selesai itu mau bisa apa? Sampaikan dulu kenapa? Supaya anak-anak punya gambarannya. Nanti setelah ini bahwa saya nanti bisa ini, bisa itu gitu. Nah supaya harapannya adalah apa? Anak-anak termotivasi untuk ini, tapi kalau tidak tahu tujuannya, kayak misalnya contohnya saya, yuk Mike kita ke Monas gitu. Tapi saya nggak pernah jelasin tuh ke Monas itu ngapain, kira Mike semangat ya. Sementara main udah biasa Monas gitu. Ya sama aja paling gitu doang kan. Jadi kalau mau itu karena main mau karena takut, bukan karena kesadaran sendiri bahwa oh iya. Gitu. Ya. Nah, tugas kita adalah itu Bapak Ibu sebenarnya adalah bagaimana membangun anak-anak itu mempunyai motivasi dalam dirinya bahwa belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang akan berguna buat kita. Baru nanti akan semangat. Nah ini, jadi merdeka menurut Gajah Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah sekarang ya, jadi kalau selama ini merdeka belajar ya suka aja, udah merdeka nggak gitu ternyata ya. Justru harusnya ketika kita bisa merdeka dalam belajar, artinya ketika kita ingin belajar, ingin ilmu itu tidak harus disuruh. Artinya udah dalam diri kita punya kesadaran bahwa ini saya butuh, bahwa saya itu perlu. Nah, jadi dari dalam kita sendiri. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bapak Ibu semua, kayak ibu-ibu semua kan. Ketika Bapak dan Ibu itu ngejalan PMM aja, nggak disuruh kan? Ya kan, dan disuruh kan ngerjain sendiri-sendiri kan? Nah itu artinya Bapak Ibu sudah mau memerdekakan diri gitu. Tidak perlu disuruh untuk kerjaan PMM, tapi sudah mengerjakan sendiri gitu. Nah, itu artinya merdeka, memerdekakan diri sendiri ya. Tidak diperintah. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan yang tadi ya. Jadi mau tujuan apa perbuatan negatif maupun yang positif sebenarnya sama. Ada tujuan yang ingin dicapai sebenarnya.
setidaknya memenuhi kebutuhan itu, maka nah kadang-kadang di anak kita itu kan dia ingin tetapi dia tidak ngerti bagaimana aja ya situ. Menurut kita wah itu anak nakal, anak gila gitu. Padahal ya karena tidak pengertian kita memahami mereka sehingga mereka menunjukkan perilaku yang negatif tadi. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang dari seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan di Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil Pancasila. Jadi di Indonesia itu kan ada dengan karena dikembangkan kan profil belajar Pancasila. Jadi yang ingin dicapai adalah nilai kebajikan beriman, takwa kepada Tuhan, beragam mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan berarti. Ini adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Jadi harusnya Bapak Ibu ketika menyusun pembelajaran di kelas pun nggak jauh-jauh dari ini gitu. Apa yang kita susun itu ada nggak jauh-jauh dari sini. Dan alhamdulillah hampir semua kan kita seperti ini ya. Kayak beriman, setiap pagi kita baca doa ya. Di kelas pun sama, mandiri, benar kritis, berkepentingan global. Nah ini Bapak dan Ibu hadir di ruang ini atau mengikuti materi lainnya, motif apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu kira-kira? Kan ada juga yang takut yang dari Bapak ya. Iya kan? Oke. Nah, oke. Ya, Beb, kamu apa ke sini? Kamu motivasi juga? Alhamdulillah. Berarti sudah mampu memperdekakan ya. Nah, tuh takutnya ini nih. Bapak dan Ibu tidak datang sini takut tidak ingin ditegur kepala sekolah atau apa. Tidak ingin mendapat surat teguran, panggilan dari kasek, menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Ini yang dari eksternal ya. Ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan dan mendapat penghargaan atas sebagai guru rajin, selalu disiplin, ingin mendapat imbalan untuk menghargai dari orang lain. Ya. Ini menjadi belajar sepanjang hayat menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, guru-guru kita serta lingkungan kita. Karena saya percaya pemimpin belajar akan jadi panutan oleh lingkungan kita. Yang mana kamu tuh Fitri dari 4 itu yang terakhir ya? Oh, ya. Jadi hasilnya yang keempat Bapak Ibu ya. Jadi kita datang ke sini bukan yang dipuji. Kalau yang dipuji berarti masih dari luar ya. Kalau nggak dipuji berarti nggak datang. Kalau ada yang dipuji datang, kalau nggak ada ya itu dari luar. Harusnya kita sudah di posisi keempat ya. Jadi ketika gurunya mulai ya telat aja gitu ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukan ya, melakukan apa, pengen imbalannya apa. Nah yang benar adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini baru motivasi internal. Nah, jadi tujuannya adalah tujuan disiplin dosen ini untuk menghargai diri sendiri ya. Kalau penghargaan itu kan tidak semua dapat ya. Paling beberapa orang. Nah itu dia. Ya. Jadi kalau selama bertahun-tahun buat terus penghargaan, kan baru juga gitu ya, buat terus sih. Nah, jadi gitu. Jadi sebenarnya penghargaan itu. Ya Bapak Ibu ini bentuk kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, maka perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Bapak dan Ibu pasti kan ketika anak kita berbuat sesuatu, kita sering ngomong bagus ya. Tapi karena sebutin tidak bagus apa. Iya, ya kan artinya. Jadi maksudnya gini, ketika kita memberikan apresiasi itu, tolong sampai jelas itu loh, tidak PHP. Bagus apa namanya? Muridnya sama? Patir. Jadi patir bagus sudah bisa duduk dengan tenang. Jadi anak dalam sini kan, oh saya duduk dengan tenang, maka saya dapat bagus. Jangan bagus patir, good job, jobnya apa gitu ya. Jadi harus jelaskan kami detilnya itu harus jelas. Supaya anak rekam bahwa ketika saya duduk dengan bagus, maka saya bisa bagus karena ini gitu. Jadi mudah-mudahan dia akan melekatnya. Prinsip pengawasan pribadi kan tadi disebut namanya.
Partai kan beda dengan si Udin gitu ya. Oh berarti partai itu saya gitu. Nah, kepada semua peserta didik, kan jujur ya, pasti di sekolah itu kan ada yang dominasi ya. Tetapi bukan berarti anak itu nggak bisa. Tinggal dikondisikan saja sesuatu apa yang generasi itu yang kata kita jelek itu bisa berprestasi juga. Misalnya apa ya? Setidaknya pasti ada kelebihannya ya, misalnya dianya gitu. Kayak misalnya dia nggak bisa jawab terus, selalu kalah, duduk tenangnya kan bisa. Atau misalnya menghargai temennya kan bisa. Jadi maksudnya kita ya kalau menghargai terserah kita kan. Jadi kita ciptakan biar semua anak itu bisa dapat penghargaan gitu. Jadi pengen sekali-kali ada saya gitu. Jangan itu tuh nih perbedaan hukum dan konsesi. Kalau hukum sifatnya apa? Bersifat tidak terencana tiba-tiba, ya. Kadang-kadang seingatnya ada ya. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Jadi makanya di kelas kan ada apa sekarang namanya? Sepakat kelas, ya. Jadi sudah disepakati. Jadi sudah tahu ketika anak lambat, oh ya saya lambat berarti saya apa konsekuensinya gitu kan. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi, anak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi itu, kayak contoh tadi ya, dia lambat 10 menit di jam olahraga, maka dia akan lari, udah tahu ya. Tapi kalau hukuman kan seingatnya gurunya dia apa gitu, makanya kadang-kadang beda-beda. Kalau hukuman tidak melibatkan anak tuh, Tidak. enggak, iya bukan dulu. Kalau di konsekuensi adalah anak dilibatkan, jadi makanya anak tahu kan. Bersifat satu arah dari guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Kalau konsekuensi umumnya dibuat guru oleh anak sekolah, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Gitu ya. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi anak yang mana Bapak itu? Ya. Jadi tolong dijelaskan dulu ketika anak itu ya. Kayak tadi, ketika anak menumpahkan air di meja, ya anak membersihkan wajar ya. Nah, nih Bapak dan Ibu, perbedaan hukum dan konsekuensi adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Pasti ada luka nanti ya. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika proses itu berjalan aja ya, tapi setelah itu selesai. Karena udah tahu ketika kamu begini maka begini gitu. Tapi kalau hukumannya bisa jadi kesal seumur umur itu. Masih ingat namanya Igris? Yang sampai sekarang masih ingat sama gurunya itu? Ya, itu kan hukumannya bagi dia. Anak membenci kedisiplinan jadi benci kan? Gak apa sih dalam pagi kan jadi benci. Tetapi kalau ketika anak dijelaskan, maka anak akan menghargai disiplin itu. Paksaan, hukuman ada paksaannya. Kalau di sana ada stimulus tanggapan. Jadi ketika kamu lambat, maka kamu begini, jelas. Bukan dipaksa. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu nggak suka lagi. Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi ketika anak sering dihukum, lama-lama timbul dan diri apa sih? Iya, dan saya salah dulu gitu ya. Saya orang yang salah gitu, jadi sekarang malah kaget. Anak belajar untuk menimbulkan kesalahan, betul nggak? Karena saya kita dihukum, ketika ada salah anak jadi ngumpetin ya, sama kayak kita ya. Kalau dia daripada dimarahin, kita ngaku. Tapi kalau konsekuensi adalah anak belajar untuk memahami peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa terjadi. Ini kadang-kadang yang tanpa kita sadari ya. Ketika kita memisahkan anak lambat itu, kadang-kadang dilihatin orang nggak sih? Anak-anak temannya kan jadi kayak dipermalukan gitu ya. Apalagi di luar gerbang gitu ya. Kehilangan hak untuk dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya sementara ya, di time out aja. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan nih. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memesan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Iya. Ya. Ini dalam suatu pesta ulang tahun, teman Anda memesan gelas. Apakah Anda membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Tidak. Efeknya ya. Karena ini mau juga begitu ya.
memasangkan batu beli gitu ya. Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman untuk bayar taksi? Anda boleh tempat tersebut? Tidak. Oke. Jadi sekarang kita geser ke restitusi. Bumai berapa nih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu pernah dengar kan segitiga restitusi kan? Ya. Jadi ini Bapak Ibu, segitiga restitusi namanya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Ya. Tidak nyaman bagi murid, tidak nyaman untuk murid. Kalau di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Oke. Ini dibaca lah. Ciri-ciri restitusi adalah ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut melibat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau restitusi itu ya mau dilihat videonya kan? Nih, enggak ada. Kita coba nonton videonya. Ini Bapak dan Ibu, ini contohnya restitusi. Yang video udah Terdiri artinya memfabrikkan, memvalidasi dengan salah mengenai keinginan. Nih, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contoh kasusnya adalah misalnya Revita ngumpetin tempat pensil kan. Ini skenario-nya. Kita lanjutkan. Mengapa tidak pelajar saja? Mengapa harus tidak kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kayak contoh gini, mengapa kita memiliki pelajar harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya. Jadi kan ini peraturan ya. Tetapi sebenarnya dari peraturan-peraturan ini kan ada nilai yang diinginkan sebenarnya. Kira-kira apa Bapak ini ketika kita harus pakai helm? Jadi sebenarnya kalau kita bisa meyakinkan kepada pengendara sepeda motor bahwa penggunaan helm itu hakikatnya dan demi kebaikan kita, ya tentu tidak perlu ada polisi yang menilang, ya tidak ada perlu lagi polisi yang mencari-cari orang yang pakai helm kan? Jadi kalau selama ini kita menggunakan helm pun karena ada, kalau kita di komplek, kok nggak pakai helm? Dekat ini. Jadi ya, rupanya kita masih berpikiran bahwa kalau di dekat komplek atau di perumahan itu bahaya tidak ada. Ya. Aman gitu. Padahal kan tujuannya menggunakan helm adalah untuk melindungi kepala kita ya. Nah itu. Jadi sebenarnya itu yang paling penting adalah bagaimana meyakini nilai universal yang terkandung dalam aturan itu, sehingga tidak perlu harus disuruh-suruh pakai helm ketika itu. Jadi katanya budaya positif itu adalah lingkungan positif kayak kelas, peraturan kelas. Kalau dulu peraturan kelas, kita sekarang kayak kelas. Sebenarnya ujungnya adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif.
Karena sama peraturan kelas biasanya untuk itu kan, biar tertib, ya kesepakatan bersama. Ini contohnya, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib, gitu ya. Kesepakatan itu kan kesepakatan kelas, ya. TK wanita di tempat ya. Kesepakatan kelas, guru murid dan saling menyayangi, kami semangat belajar. Ya, contohnya pokoknya itu. Menjaga kebersihan sekolah, gitu ya. Kalau bahasa peraturannya apa itu? Negatif positif. Biasanya kalau peraturan itu kalimatnya apa? Tidak boleh kan ya? Tapi kalau kesepakatan kan lebih begitu ya, menjaga kebersihan sekolah. Kenapa? Hakikatnya ketika tidak membuang sampah sembarangan itu kan menjadi menjaga kebersihan kan. Jadi kalau misalnya menjaga kebersihan sekolah kan itu kan tujuannya kan sebenarnya. Oh beda. Iya, jadi sebenarnya tujuannya adalah menjaga kebersihan sekolah sudah gitu ya. Itu aja kalau nggak usah pakai tindakan membuang sampah sebenarnya. Karena di kita itu kecenderungan suka melakukan yang berlawanan. Dilarang tengok kanan gitu ya gitu kan. Kalau di toko-toko yang di jalan itu dilarang tengok kanan itu dari mana nengok gitu ya. Sakingnya itu makanya dibuat peraturan apa kata-kata seperti itu. Nih Bapak Ibu, ini kegiatan bernama KKN kelas stability jadi tegangan contoh bekerja sudah lewat. Ini kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti bersikap positif misalnya. Tampak seperti tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan tidak selesai. Mandiri dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, selalu dibantu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bersikap disiplin, melanggar kesepakatan kelas, selalu semangat, mudah menyerah dan putus asa, berbuat baik, perilaku tidak baik. Bersikap positif, tampak seperti, tidak tampak seperti, gitu ya. Oke. Bapak dan Ibu, ini tugas saya, tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya mendidik dan mengajar, memahami kata murid, ya, membimbing, memfasilitasi. Murid tugasnya belajar dan mencoba. Nah, yang kayak gini ini harus semua paham ya, anak dan kita paham. Jadi saling memberi kesepahaman antara kita dan anak-anak kita. Pertanyaan jika tidak pahami. Jadi pertanyaan jika tidak paham juga merupakan bagian daripada tugas muridnya. Harusnya ya gitu. Bercerita jika ada masalah kepada guru. Nah, kalau poin 10 ini dilakukan oleh anak-anak kita senang nggak gurunya? Ya, karena kalau ini diceritakan kejadian yang kemarin tidak akan terjadi ya. Apa kejadiannya? 10. Karena apa? Karena kita gurunya tidak memberi ruang pada anak-anak untuk kita berikan. Ya, tapi kalau kita yang akan terbuka mau memberi ruang pada mereka, mudah-mudahan apapun yang baik atau buruk daripada mereka alami menceritakan. Jadi sehingga tidak terulang. Karena kejadian yang seperti kemarin itu bukan hanya di sana, di situ juga ada. Di Timur, ya. Nggak pernah cerita saya. Di Timur lebih parah. Ya. Ya karena itu karena terekspos di media ya. Kalau di Timur tidak terekspos tapi lebih parah daripada yang di Barat. Karena pelakunya itu adalah anak dirinya. Dirinya anak tenaga kita. Anak itu karena ngomong kita tidak pernah bercerita. Gurunya tahu-tahu sudah terlanjur ya. Jadi makanya saya sih berharap kita semua itu bukan lantas kita bersifat seperti teman dengan murid, tetapi kita juga mempunyai ruang anak itu bisa masuk kita gitu. Jadi ketika anak bercerita kepada kita itu tidak ada rasa takut. Supaya apa? Supaya kejadian seperti itu bisa mencegah. Tapi kalau udah seperti ini kan jadi repot kan? Nih tugas-tugas
tugas saya dan tugas kamu. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Jadi bukan tugas guru ya, untuk memaksa anak belajar bukan tugas. Merampingkan barang murid juga bukan tugas. Ada nggak murid kita yang suka masih habis apa yang kita sudah akhir? Dijelaskan ya, bahwa guru itu bukan tugasnya merapikan barang-barang murid. Tugas guru tugasnya bukan membantu kegiatan sehari-hari murid. Guru tugasnya bukan mempermalukan murid. Guru tugasnya bukan mematahkan semangat murid. Guru bukan tugasnya untuk menghukum murid. Guru bukan tugasnya bukan memberikan perlakuan berbeda terhadap anak tertentu atau delegasi. Ya, itu bukan tugas guru, Bapak dan Ibu ya. Ada kalimat sederhana yang sangat meyakinkan anak adalah apa? Pernah ingat nggak? Yang kata ini sini. Gitu aja. Ternyata itu kata yang sangat meyakinkan. Tolong ya, jangan sampai rusak hidup kita ya. Itu aja nggak bisa, walaupun ya ada gitu ya. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Murid tugasnya bukan untuk mengeluh, merusak barang pribadi orang-orang lain, selalu minta bantuan orang lain, merusak suasana kelas menjadi ramai dan berisik, patah semangat atau menyerah, menerima hukuman guru, mencari perhatian guru. Ya, itu bukan tugas murid. Tugas murid yang tadi. Ya, oke. Bapak dan Ibu, ini kan peraturan nih. Peraturan yang biasa lazim ada di kelas kita ya. Kira-kira jika peraturan seperti ini kalau dirubah menjadi keyakinan kelas itu akan seperti apa? Oke. Itu yang pertama ya. Keyakinan kelasnya apa? Ini kan peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau dirubah menjadi keyakinan kelas seperti apa kalimatnya? Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Oke. Kalau soalnya apa? Ayo boleh enggak? Ya. Ya menghargai orang lain boleh. Ya, jadi dilarang mengganggu daripada dilarang mengganggu orang lain lebih baik menghargai orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melawan kekerasan. Ya. Keyakinan kelasnya adalah seperti ini. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Itu kan sebenarnya itu kan yang kita inginkan adalah dari anak-anak kita itu ini kan, bahwa anak itu tanggung jawab kan. Di dalam orang lain sama. Tujuannya bagaimana kita mengharapkan anak-anak dapat menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan komitmen. Karena kita sudah berkomitmen bahwa kita akan masuk 15 menit sebelum pembelajaran gitu kan. Jadi menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya sama, ya. Bahwa ketika kita itu berarti sama dengan menghormati orang lain gitu. Bukan kita sebagai goy yang terhambat misalnya mengganggu gitu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu tentang kesehatannya. Begadang dan menggembirakan menghormati orang lain, bersabar itu. Ya. Kalau peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya yang mendasar kita itu adalah cuma ini, cuma 5 ini pokoknya itu: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan kasih sayang dan rasa terima. Sama halnya seperti kita bekerja ya. Sebenarnya kita bekerja tujuannya apa sih? Sampai paham mana pokoknya hidup kita bekerja ini? Apa yang mendasar kita? Kita ketika bekerja itu? Bisa saja sebagai petani bekerja. Iya kan, sebagai kita bekerja dan penghasilan sebelum bisa dimakan ya, bisa bertani itu. Tetapi juga bisa jadi itu adalah sebagai pemenuhan kesenangan kita ya. Kenapa? Ketika kita di sekolah, kita kalau ada anak bersindrom misalnya kan, gitu ya. Terus juga bisa jadi sebagai kasih sayang dan rasa terima. Itu intinya bahwa setiap apapun termasuk anak-anak ya, bahwa anak-anak nakal, anak-anak itu ada wujud perwujudan. Sebenarnya haknya mereka tuh ada yang ingin sampai.
ujungnya kadang-kadang menurut kita yang tidak tepat. Kayak misalnya dari anak lah, lari-larian, itu hanya perwujudan. Sebenarnya ada yang mendasari atau. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak tahu ya. Sebenarnya anak itu mau ngapain sih gitu ya. Ini posisi kontrol. Oke. Ini Bapak dan Ibu, ini contoh 5 posisi kontrol ya. Jadi guru-guru buat, kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, betul nggak? Tapi kalau membuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu membuat serba salah orang lainnya. Kalau sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya gitu ya. Jadi dibantu karena sebagai teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Tapi kalau di posisi manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini, ketika anak lambat sekolah, masuk ke sekolah, kalau seorang menghukum apa yang begini? Kamu lagi kamu. Ya, awas ya, besok datang lambat lagi. Nah, itu masih menghukum. Tapi kalau sampai ibu kecewa kamu datang lambat terus, nah, jadi dibuat salah ya anaknya. Tapi kalau teman udah nggak apa-apa, nanti ibu yang ngomong ke bininya gitu. Tapi kalau penghitung dan pengukur suka ditanya dong, kemarin kamu terlambat 15 menit, sekarang kamu terlambat gitu, hitung. Tapi kalau sebagai seorang manajer, sikapnya adalah akan bertanya, kenapa kamu terlambat hari ini? Gitu ya. Jadi pengen tahu alasannya. Karena biar bagaimanapun anak begitu pasti ada alasannya. Kalau bahasa ini apa sih yang memotivasi gitu melakukan ini? Dan kita tahu bahwa itu. Pernah dengar itu kan cerita tentang anak yang terlambat terus ke sekolah, gurunya marah-marah. Tidak tahunya kalau pagi dia harus merawat orang tua yang sakit. Ya. Di video. Jadi kan artinya kan apakah menjadi guru kita menjadi seorang yang apa? Seorang yang apa ya? Dulu kan kita ngomong anak dia tahu betul lambat posisinya. Tetapi tidak tahu alasannya kenapa dia terlambat. Ya. Jadi apa harus tanya dulu ya. Nih, kalau guru berkata kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Kalau seorang membuat salah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Kalau teman, ayolah lakukan dulu ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah membantu. Kalau pemantau apa peraturannya? Kalau di manajer apa yang kita yakini? Apa yang kita untuk tidak memiliki masalah ini? Ya. Ini membantu tugasnya. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa tuh? Oh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai udah ada jawabannya. Ya udah. Ayo lakukan dari ada jawabannya. Kasih tutup dulu. Sudah. Bergerak antara peraturan pemantau manajer perbaikinya. Segitiga khusus itu adalah pertama harus menstabilkan identitasnya dulu. Validasi kebutuhannya baru meyakini keyakinannya. Ini segitiga ini. Jadi ketika anak berbuat salah ditanya, ya misal terlambat gitu ya. Iya, yang terlambat itu kan bukan hanya kamu saja gitu kan. Artinya setiap orang bisa melakukan keterlambatan datang ke sekolah. Itu distabilkan dulu. Terus baru divalidasi kebutuhannya. Ya, mengapa kamu terlambat? Bener nggak terlambat itu? Nanti yang terakhir adalah menyatakan keyakinannya bahwa untuk kamu terlambat itu benar apa salah. Ya. Terus bagaimana selanjutnya kamu akan terlambat terus atau tidak ya? Ini kan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu tujuan untuk menstabilkan identitas. Artinya ketika anak berbuat salah itu bukan atas siapa kamu salah, tetapi bahwa meyakinkan anak yang hal itu hal yang biasa. Hal biasa ketika membuat kesalahan itu yang biasa. Tetapi bukan lantas yang dibiasakan. Berikutnya adalah adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi pastikan
ada kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat itu ya. Kayak contohnya misalnya anak nakal segala macam kan, mungkin dia butuh kesenangan. Tapi ditanyain aja, ada nggak selain begitu yang membuat kamu senang? Kamu perlu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu divalidasi kebutuhan. Nah, kalau menyatakan keinginan, nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sampai ke sana ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kalimat marah-marah gitu ya. Tidak kalimat hukuman, tetapi kalaupun anak mengaku salah, bukan oleh kita. Tetapi anak menyadari sendiri bahwa nilai apa yang telah kita sepakati. Apa yang membuat dia salah, apa gitu. Jadi dari anak, bukan dari kita. Nah, jadi langkah pertama dari segitiga diskusi adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya. Jadi ketika anak berbuat salah itu jangan lantas ya kamu salah dulu bla bla gitu. Tetapi diyakinkan bahwa kesalahan itu hal yang wajar ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga berbuat salah, benar nggak sih? Iya. Kadang-kadang kita tidak adil. Contohnya apa? Lambat ya. Anak-anak begitu lambat gerbang dikunci. Urut lambat, bukain. Tidak adil kan? Iya. Artinya gitu ya. Itu menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Bantu murid mengenali basic need kebutuhan saya yang ingin dipenuhi setiap makan selanjutnya. Jadi kita coba berbicara dengan anak. Ketika anak berbuat salah itu sebenarnya inginnya apa sih yang mau dicapai? Apakah yang dibutuhkan saya, apa dia butuh kesenangan gitu. Kamu bisa saja contoh kalimatnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, ini kalau mau validasi kebutuhan. Jadi, yaitu bahwa ketika anak berbuat sesuatu pasti ada hal yang mendasari gitu. Ya, ini anak paling saling dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari konsep berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai-nilai sosial di kelas atau di sekolah? Kayak tadi untuk menghormati orang lain itu kan sama. Ketika anak jahil itu berarti nilai apa yang dilanggar sebenarnya? Sebenarnya nilai apa? Menghargai teman gitu, orang lain yang dilanggar itu. Nah, ini intervensi 30 detik. Nah, Bapak dan Ibu, intervensi 30 detik hal yang sangat penting. Kenapa? Ada yang pernah bisa dilatih nggak? Intervensi 30 detik seperti apa? Intervensi 30 detik itu ketika anak berbuat salah langsung di stop, biar langsung diberitahu bahwa berbuat salah. Karena ketika anak udah lewat dari waktu 30 detik itu sudah lupa juga. Jadi ketika intervensi 30 detik langsung dijelaskan. Ini mau kembali ke tujuan semua dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Nih, apa yang ingin kamu berbuat lebih baik? Contohnya ini, ketika anak menjambak temannya, langsung stop. Tanyain sebenarnya jambak temannya itu mau ngapain? Ya, apa yang mau dicari? Apa yang kamu lakukan gitu? Apa bercanda atau kadang-kadang ada loh yang orang anak seneng juga anaknya teriak-teriak aja. Itu mana sih? Manisika juga. Ya, Masika ya. Masika. Jambak dengan anak B. Tak tahu. Ya, tapi dia mah tidak tahu tapi diem aja sih. Iya. Dia ketawa-tawa. Masikanya cuma ini. Oke. Ya, dan hal itu harus langsung sekarang. Harus sekarang ditanya kayak sebenarnya maksudnya apa gitu. Iya. Termasuk misalnya apakah benar apa yang kamu lakukan benar, menjaga lakukan benar gitu. Ya, pertanyaan itu namanya itu pasti 30 detik. Dan itu saat itu. Tapi bukan atas ini ya, bukan hukumannya bertanya saja. Yang tadi Bapak Ibu ya. Oke. Sudah Bapak Ibu sampai sini ada mau bertanya? Ini masih belum berjawab. Emang nggak boleh? Saran ambil. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Jika ada yang mau bertanya, saya sih berharap ya setelah kegiatan ini
Bapak ibu-ibu semua ya, tidak lagi menghukum anak-anak ya. Ingat ya, hukuman itu hanya akan membuat luka. Tapi yang lebih baik kan, yuk diganti dengan ngobrol aja tanya. Karena apa? Akhirnya apapun yang di lapangan itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ya. Dan mungkin kalau anak-anak menurut kita itu masih salah dalam cara pengumumannya ya kita luruskan gitu ya. Artinya ketika menjambak rambut teman itu membuatnya senang, kan masih ada lah kesenangan yang lain ya. Maksud kita lain yang membuatnya senang itu tidak harus menjambak rambut. Gitu. Jadi kita tidak akan melarang anak itu mencari kesenangan, tetapi diganti dengan kesenangan yang positif. Dan takutnya kita juga nggak tahu banget tentang kebutuhan anak usia berulang segala macam karena sebetulnya tidak terpenuhi ya. Nah kita tahu supaya sebelum kegiatan negatif muncul itu kita bisa cegah. Kalau anak hanya gara-gara pengen mencari perhatian kita sehingga dia lari keluar segala macam ya kita kasih perhatian sebelum dia lari kan. Itu sih pokoknya itu. Intinya kalau bersama di hubungan kita tidak boleh diadakan karena tidak akan membuat apa-apa hubungan kita, hanya akan membuat suka ya. Akan mencoba. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa mulai belajar menerapkan di kelas masing-masing ya. Sehingga tidak ada lagi anak ke sekolah itu menjadi beban. Karena menurut dia kenapa namanya taman siswa sekolah itu? Ya, jadi waktu itu malah sekolah menyebutnya sebagai taman. Ya, harusnya sekolah itu jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Karena tujuan dari pendidikan itu sebenarnya, saya yakin semua guru pasti menginginkan yang terbaik buat anak mudanya. Pernah nggak berpikiran di antara kita ingin menjurumuskan anaknya? Nggak ada. Cuma kalaupun kita itu masih dalam petik masih suka itu karena keterbatasan kita ya. Kadang-kadang kita diuji dengan banyak kesabaran anak-anak pula anak-anak kita yang belum nakal, hanya sekolah saja yang berbeda ya. Padahal saya yakin dari rumah tidak pernah berniat saya sekolah mau marahin si gitu, nggak ada ya, nggak ada. Ya, pasti nggak ada kayak gitu. Pasti semuanya ingin membuat anak-anak kita senang. Ada doa ya Allah semoga spontanitas tak kalau terjadi. Iya, iya, itu yang spontanitas itu yang tadi kadang-kadang anggap kita ya. Karena secara normalnya kita tuh pasti punya nilai positif bahwa kita ingin menyenangkan anak, bahwa kita ingin membantu anak gitu ya. Itu pasti. Tetapi ketika situasinya yang begitu, hanya itu yang situasinya. Jadi mudah-mudahan besok harus lebih tambahnya dikalikan 2. Ya. Sahabat. Kadang kalau saya pribadi kalau misalnya anak itu menyakiti anak dan itu saya yang paling spontanitas saya marah gitu. Ya. Karena artinya Bu Ella itu sudah mengaku bahwa anak mudinya itu bukan sekedar anak murid lagi, bahwa anak-anak Bu Ella itu adalah anak Bu Ella. Jadi ketika anaknya disakiti pasti kita merasa tersakiti gitu. Ya. Tetapi Bu Ella juga harus ingat bahwa yang menyakiti juga anaknya Bu Ella. Ya, itu. Jadi artinya kalau Bu Ella ini, ya toh ini juga anak ibu gitu ya. Jadi sama halnya ketika kita adiknya kakak berantem, so kita mau bela siapa? Ya kan? Jadi masih pas kita kalau anak ini tersakiti sama anaknya, saya suka apa kan langsung refleks juga ya kan tangannya yang jambak tuh apa ya gitu. Jadi kita refleks gitu. Nah sekarang refleksnya itu kita ganti menjadi intervensi 30 detik. Jadi ketika ada nyambak, diangkat, misalkan ditanyakan maksudnya apa? Tanya, tujuannya apa? Apa kamu ketika menjambaknya menjadi kamu menjadi senang gitu? Walaupun anak itu misalnya kelas 1, C1 tetap pelayanannya harus seperti yang sudah besar. Sebenarnya kan sama, kalau dari ngobrol, bapak dan ibu pernah sini. Pada malam punya bayi kan? Pernah nggak direspon sama bayinya? Direspon sama bayi loh. Tapi bapak dan ibu nggak pernah katakan ngomong terus ya. Mau nyawa buka beberapa aja ngomong terus. Itu. Jadi apa Bu ya? Ketika anak melakukan salah dipisahkan, coba ditanyakan. Nyawa atau tidak, artinya setidaknya kita tahu bahwa ketika anak yang dijambak manusia misalnya, itu kan bela sebenarnya. Dan ketidaksenangan bela itu tidak diungkapkan dengan perilaku bela yang akan menyakiti anak yang berbuat itu.
Maaf ya Pak, selama ini apalagi saya waktu menangani audit, saya belajar dari yang terapis. Jadi ibu boleh kalau anak itu misalnya bersalah, anak itu dicuci tangannya karena itu bukan menyakiti, tapi terapi. Nah, saya komunikasikan dengan orang tuanya juga, mama nanti di rumah supaya nyambung. Tolong kalau anak itu bersalah, pijit aja ini bahwa itu salah, tidak boleh dilakukan. Oh, anak ini berpikir, oh itu salah. Jadi kita guru itu pijit, orang tua pijit tangan, tapi sakit, tapi tidak melukai gitu. Itu bagaimana Pak? Gini, ketika kita sama-sama coba bicara ya ngobrol. Bapak dan Ibu ketika anak berbuat salah, dia dibejet ini aja. Anak-anak autis ya. Nah, setiap salah dibejet ininya. Itu dalam benak anak yang tadi, kesimpulannya apa? Siapa yang salah, dibejet ini itu. Bisa nggak nanti suatu ketika dia menurut pemahaman dia si A itu salah maka dia bejet temannya? Bisa nggak sih? Bisa. Makanya kadang-kadang bapak dan ibu kadang-kadang gini, anak-anak mukul temannya, saya sih curiganya di rumah atau di mana salah pukul, jadi lama-lama salah dipukul. Jadi kalau temannya menurut dia salah pukul, bisa nggak sih kayak gitu? Tapi kita sambil komunikasi dengan anak itu Pak, sakit kan, makanya jangan dilakukan, itu salah ya. Makanya saya juga bingung apakah ini benar apa tidak itu, karena selama ini saya dulu tuh komunikasinya dengan guru terapis gitu dan ibu ini aja ini tidak menyakiti. Akhirnya saya komunikasikan juga orang tua, maaf karena saya minta tangannya karena ini tidak membahayakan, supaya anak itu tahu bahwa ini itu perbuatan tidak boleh dilakukan. Seperti waktu itu kan panel tuh yang keluar ya Pak, panel juga kan betul-betul gitu ke temannya langsung bilang bro itu kan meja gitu, jadi sampai kelasnya berantakan, udah saya pojokan gitu ya. Tapi ada rasa apa ya? Kalau misalnya itu ada rasa takut nanti dipijit, mau tidak ini gitu. Jadi bagaimana menurut Bapak saya ini? Ya kalau menurut gimana? Kalau tadi tuh nanti awas kamu kalau begini kan, itu berarti sebagai apa? Artinya, kalaupun anak tidak melakukan itu kan karena itu kan intimidasi itu kan. Artinya bukan karena kesadaran, ketika bedanya nggak ada, misalnya bedanya pergi dengan orang lain, dan orang lain tidak tahu aturannya, Anda disuruh nggak? Jadi yang paling penting adalah sebenarnya adalah menumbuhkan bagaimana caranya dengan aku tidak ada bela pun, anak-anak berlaku baik. Artinya apa? Kesadarannya timbul dari anak tersebut. Walaupun itu anak autis yang selama ini tetap misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya tetap seperti itu gitu. Ya karena mungkin belum pas aja Bu, karena dia nggak tahu. Makanya sebenarnya kita sebenarnya ya Bu, misalnya anak itu apa berlakunya apa misalnya? Di kelas itu tidak ada angin, tidak hujan, langsung bawain air liur apa gitu. Tujuannya apa? Nabok temennya, nggak ada apa-apa. Nah, padahal kalau menurut teori kan setiap anak atau setiap kita berperilaku pasti ada kebutuhan dasar yang dipenuhi. Ya kan ada yang mendasarinya gitu. Nah kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kalau di kami dulu ada kita punya catatannya. Kapan itu kejadian dilakukan? Ketika apa? Iya. Jadi misalnya gini, ketika misalnya gini, kita nggak pernah tahu ya kapasitas anak. Ketika misalnya anak itu beraktivitas banyak, sudah lelah ya. Ketika anak begitu, ketika apa gitu? Pasti kan nggak mungkin harus begitu sebenarnya. Ada sesuatu apa yang membuat anak itu? Atau juga mencari dari pelatihan? Saya juga pernah menangani autis waktu masih di Teguh ya Pak, di SMP. Saya dulu kan di SMP Miguel. Kemarin juga saya sempat pas 2 minggu saya bahas juga. Jadi Miguel itu hampir beberapa guru kena pukulan. Tapi kan dipegang dengan saya, alhamdulillah saya tidak kena. Miguel itu jadi sebenarnya dia harusnya dengan lembut, tapi dia nggak ada angin, nggak hujan, langsung plok, ada beberapa guru yang kena di jalanan misalnya langsung mentabrak orang. Nah, kalau di kelas itu saya selalu komunikasikan ke orang tuanya. Ternyata biasanya dari rumah, datangnya dari rumah.
ada masalah di rumah sampai sekolah kemana-mana. Tapi setelah saya itu juga sempat saya komunikasikan di biji tangannya juga. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah dengan ibu gitu. Iya. Jadi apa karena dengan tidak mengatur apa karena takut dengan saya dipijit, saya juga kurang tahu. Tapi kalau ada dia misalnya kelemahan dia dari mamanya, apa dia cubit ibu tuh suka ngadu ke saya. Lalunya tangan saya diambil, terus gitu. Ini non verbal ya? Ya? Dia non verbal. Non verbal berarti ribuannya? Tidak bisa, iya tidak. Iya berarti non verbal. Iya. Iya. Ya artinya kan juga artinya perlakuan itu tidak boleh juga. Sebenarnya berarti Bu Eli bisa memprediksi kan? Ketika suasana berangkat dari rumah sudah tidak benar, maka di sekolah akan begini. Makanya harusnya si orang tua itu harus disesuaikan. Bagaimana suasana hati di rumah ketika di sekolah? Ketika orang tua itu melaporkan ke gurunya, artinya guru lebih prepare kan? Itu Nih, kalau iya betul. hari ini kayaknya lagi nggak bagus di moodnya nih. Betul. Kan berarti Bu Ella kan bisa lebih tebal ya ngasih bentengannya gitu. Ya, Sehingga tidak makanya akan terlalu. betul orang tuanya selalu terbuka dengan saya. Nah kalau yang Ariel itu waktu itu memang dengan saya tidak ada masalah. Waktu itu keluarnya kan bukan dengan saya. Setelah bukan di kelas saya, orang tuanya juga saya selalu komunikasi dengan orang tuanya gitu. Jadi yang autis yang aktif gitu kan, memang kan perlu ekstra gitu ya untuk seperti itu. Makanya saya harus dengan ada kayak seperti ini apa saya salah di caranya kayak seperti untuk video alhamdulillah nurut gitu dengan saya, tapi ternyata ke guru lain itu katanya ada beberapa guru yang tenang. Bahkan ada yang setiap hari tuh jadi tenang terus. Lucu ya? Iya, lucu. Dia pengen itu ya.